Mas mau nanya, apa pendapat Mas tentang selingkuh? Dan kenapa orang sampai selingkuh? Oke, selingkuh ya. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Oh salah deh, ini bercanda. Enggak, selingkuh itu terjadi karena menurut saya pribadi ya ada beberapa hal. Pertama, dia tidak nyaman dengan pasangannya. Yang kedua, dia ingin mendapatkan yang lebih dari pasangannya. Yang ketiga, karena penyakit. Ya, jadi orang tersebut dalam artian penyakit karena memang senangnya tuh dia nggak setia kepada pasangannya. Nah, jadi selingkuh itu kita juga kalau menurut saya pribadi kita juga mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sama-sama bisa sama-sama bersinergi ya atau menghidupi tentang hubungan antar satu dengan lainnya. Karena biasanya sebabnya yang tadi saya sampaikan tadi ya, salah satu kuncinya adalah ya kita komunikasi ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang damai gitu ya. Karena dengan adanya komunikasi dan keterbukaan, tentunya hal-hal yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semoga pendapat saya ini dapat menjadi inspirasi buat teman-teman. Makasih. Makasih Mas. Pendapat saya tentang perselingkuhan atau berselingkuh itu sama aja dengan berzina, yang artinya kita secara gamblang, secara eksplisit melanggar perintah Allah yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Dan dalam segala bentuk dan rupanya itu ya, yang menyerupai atau yang mirip-mirip berarti adalah perselingkuhan itu sendiri, yaitu tidak setia atau unfaithful ya dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kalau konteksnya adalah dalam hubungan perkawinan, berarti dia udah melanggar perintah Tuhan ketika mereka dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Tuhan bilang di Matius, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya udah, satu aja gitu kan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti dosa perzinahan sama aja dengan kita dosa ketika kita menceraikan pasangan kita, suami kita, istri kita. Lagi pula juga Yakobus kan bilang hati yang mendua itu tidak akan tenang dalam hidupnya gitu. Jadi setialah dengan pasangan masing-masing, syukuri apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang mereka punya, apa yang mereka nggak punya, itu harus disyukuri. Dan kenapa orang sampai selingkuh? Menurut saya banyak faktor, mungkin karena kurang puas, cari yang lebih, atau mungkin kurang bersyukur. Itu juga bisa termasuk salah satu alasan kenapa mereka berpindah hati atau mendua hati, menjadi nggak setia dengan pasangannya. Banyak faktor di luar sana, tapi ya itu balik lagi perintah Allah yang ke-10, jangan mengingini apa yang orang lain punya gitu kan. Bisa dibilang ya syukuri pasangan kita saat ini, suami kita saat ini, istri kita saat ini, yaitu salah satu cara supaya kita nggak berpindah hati atau mendua hati, dan itu yang membuat kita supaya kita puas dengan apa yang kita punya. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Kalau menurut aku, pendapat selingkuh itu kita sebagai pasangan itu sudah mengkhianati pasangan kita, sudah mengingkari janji pernikahan yang ada. Kalau misalkan sudah menikah, berarti orang tersebut sudah mengingkari perjanjian pernikahan. Kemudian kalau kenapa orang selingkuh itu mungkin karena rasa penasaran mereka yang penasaran dengan orang lain, dirasa ingin memiliki mungkin gitu. Dan
ada kalanya orang itu bisa merasa ingin balas dendam dengan pasangan mereka yang sebelumnya sudah melakukan perselingkuhan. Terima kasih. Selingkuh ya, aduh kalau selingkuh tuh sebetulnya hal yang ada di sekitar kita kali ya. Jadi pendapat kalau gue pribadi mungkin selingkuh itu adalah ada dua konotasi, baik positif maupun negatif. Kalau positifnya mungkin lebih ke hobi, jadi selingkuh dengan hobi gitu ya, bermain-main dengan hobi, dengan kesenangan-kesenangan yang mungkin sempat tertunda, sekarang ada waktunya, jadi bisa dilakuin itu selingkuh gitu ya. Tapi kalau tanda konotasi yang negatif kayaknya jangan ya, karena itu akan melukai dua hati, bahkan mungkin bukan cuma dua. Kalau orang yang sudah menikah itu bisa menyakiti hati pasangan, baik suami maupun istri dan anak, apalagi keluarga besar itu akan merasa apa ya paham sendiri lah, selingkuh itu kan konotasi negatif gitu. Jadi kalau bisa, kalau yang konotasinya negatif janganlah berdekatan gitu, karena itu akan berefek yang negatif juga buat diri kita sendiri. Dan itu akan nggak nyaman sih sebenarnya, mau bagaimanapun caranya. Kalau selingkuh nggak enak banget gitu loh, kalau yang udah pernah ngerasain sih gitu. Kalau gue sih jangan sampai ya gitu. Mungkin itu kali ya kalau konotasi negatif buat gue pribadi. Jadi kalau bisa jangan gitu. Jadi itu mungkin selingkuh menurut gue pribadi. Makasih Mas. Ya. Apa pesanmu buat para pasangan biar mereka nggak selingkuh? Pesannya mungkin ini ya, mereka harus ingat gimana masa-masa dulu awal-awal berhubungan, memupuk cinta mereka, terus sampai akhirnya memutuskan untuk bersama-sama, hidup bersama. Terus bisa juga mengingat janji pernikahan dulu ketika di altar. Itu juga bisa membuat kita kalau ada keinginan untuk melenceng gitu, ingat janjinya sama Tuhan dan juga sama pasangan. Terus juga ini sepertinya cinta di antara mereka tuh harus terus dipelihara, dirawat gitu, kayak tanaman kan juga harus dipelihara, dirawat, dipupuk supaya tumbuh bagus dan memberikan hasil yang baik gitu. Nah, itu juga kayaknya sih cinta di dalam rumah tangga juga harus dirawat, dipupuk supaya bisa saling mengasihi, kasihnya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, makin cinta gitu. Jadi ingat terus sama pasangannya, walaupun di luar ada godaan-godaan atau tergoda, tapi tetap ingat sama yang di rumah. Itu sih mungkin dari saya. Biar mereka nggak selingkuh. Selingkuh itu pilihan. You are going to choose. Kalau kamu milih untuk jadi selingkuh, ya berarti you pengkhianat. Satu, kadang-kadang emang gak enak, tapi mendua hati pengkhianat. Udah. Teman-teman, menurut saya untuk pesan supaya pasangan itu nggak selingkuh adalah mungkin dimulai dari komunikasi yang baik, sering quality time bersama, bersyukur punya pasangan yang sekarang, dan juga keterbukaan antar pasangan juga penting. Oke, mungkin itu dari kita. Terima kasih. Apa pesanmu buat para pasangan biar mereka nggak selingkuh? Pesannya membuat hubungan kalian senyaman mungkin ya. Jadi keterbukaan itu penting, tapi gimana kita menyayangi, terus care sama pasangan, yang bikin hubungan itu nyaman dan gak bikin pasangannya tuh berpaling gitu. Itu tuh jadi hal penting. Udah, itu aja.